Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini kita punya topik yang, mungkin sering dianggap sebelah mata ya, di dunia keamanan cyber. Tapi ternyata dampaknya besar sekali. Soft skills atau keahlian non-teknis. Betul, seringkali fokusnya ke teknis melulu, padahal ini penting banget. Iya kan? Nah, bahan kita kali ini asalnya dari diskusi menarik antara para mentor keamanan cyber. Jadi, misi kita kali ini apa? Kita mau gali kenapa soft skills ini krusial. Terus apa aja bentuknya di arena siber ini gitu ya? Betul. Dan yang paling penting, gimana Anda bisa mulai mengasahnya. Siap ya untuk perspektif yang mungkin agak beda. Kita akan lihat kenapa kemampuan ngobrol, kemampuan berempati, atau kerjasama tim itu kadang bisa jadi pembeda besar dalam karir Anda di bidang ini. Mungkin lebih dari sertifikasi teknis terbaru ya kadang-kadang. Bisa jadi. Mari kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita sering dengar soal hard skills, ya kan? Ya, itu pasti. Jago Linux, paham jaringan, bisa coding, itu penting banget lah untuk ngerjain tugas teknisnya. Jelas. Tapi para mentor dalam diskusi sumber kita ini menekankan sisi lain. Yaitu soft skills ya. Ini yang bantu Anda berkembang, bukan cuma sekedar bekerja gitu aja. Jadi bukan cuma doing the job, tapi growing in the job. Nah, persis. Kemampuan kayak komunikasi, empati, adaptasi, kerja tim, berpikir kritis, sampai kecerdasan emosional atau EQ. EQ, oke. Bisa dibilang ini kayak lemnya gitu loh, yang merekatkan kemampuan teknis Anda dengan kesuksesan di dunia nyata. Lem ya. Terutama mas interaksi sama orang lain kan? Itu kuncinya. Dan ini nih bagian yang menarik banget dari percakapan para mentor itu, waktu wawancara kerja. Iya. Setelah, katakanlah, aspek teknis dasarnya udah oke, udah dicentang, apa sih yang sebenarnya dicari sama perekrut? Nah, ini dia. Ternyata, kata mereka, yang diamati banget itu soft skills-nya. Gimana cara Anda jawab, kelihatan bisa diajak kerja sama nggak? Oh gitu. Ada empati atau nggak? Rendah hati nggak? Mau dengerin masukan nggak? Hal-hal kayak gitu. Logikanya gini, ini masuk akal banget sih. Perusahaan itu relatif lebih gampang kan ngirim Anda kursus teknis? Iya, training Splunk, training forensik. Betul, kemampuan teknis itu bisa dipelajari, bisa ditingkatkan, tapi mengubah cara seseorang interaksi, Itu beda cerita ya? beda banget. Gimana dia komunikasi pas lagi stres, atau jadi bagian tim yang solid, itu jauh lebih susah dan butuh waktu lama banget. Dan dampaknya kalau jelek, besar ya? Besar. Satu orang aja, ini ditekankan di diskusi itu, satu orang dengan soft skills yang katakanlah kurang baik, itu bisa merusak dinamika seluruh tim loh. Wow, jadi jelas ya intinya, di pasar kerja yang makin ketat ini, Iya, di mana banyak kandidat punya sertifikasi atau skill teknis yang mirip-mirip. udah standar lah ya punya sertifikasi itu. Nah, soft skills inilah yang jadi pembeda utamanya. Bukan lagi sekedar, nilai tambah, Bukan bonus lagi. tapi bisa jadi penentu diterima atau enggaknya Anda. Atau seberapa cepat Anda bisa naik jenjang karir. Fokus ke teknis doang mungkin dulu cukup, tapi kayaknya sekarang udah nggak bisa gitu lagi ya. Setuju banget, udah nggak cukup. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa soft skills kunci yang dibahas para mentor itu dalam konteks cyber. Komunikasi. Ini disebut-sebut sebagai fondasi. Betul, fondasi banget. Bayangin aja skenario klasik Anda nemu anomali di log jaringan, Oke? kemampuan teknis bantu Anda tahu apa itu. Tapi kemampuan komunikasi yang bagus itu yang memungkinkan Anda menjelaskan kenapa itu penting. Dan apa dampaknya? Nah, ke tim, ke atasan, atau bahkan ke pimpinan non-teknis yang mungkin nggak ngerti istilah teknis kan? Iya, harus bisa nerjemahin ya. Harus. Ini cakupannya luas loh, mulai dari nulis laporan insiden yang jelas, presentasi temuan, sampai sekedar email atau chat harian yang efektif. Jangan sangka salah paham gara-gara email ya. Iya. Para mentor itu bahkan nyinggung soal storytelling. Oh ya, gimana tuh? Gimana cara ngebungkus data teknis jadi cerita yang relevan buat bisnis. Biar mereka ngeh gitu loh, kenapa ini penting buat mereka. Menarik. Oke, lanjut ke yang berikutnya, yang sering kali lebih menantang nih. Empati dan kecerdasan emosional atau EQ. Nah, ini dia. Pernah nggak sih frustrasi ngadepin pengguna yang udah dilatih berkali-kali, tapi kok ya kena phishing lagi, kena lagi. Pasti, pernah lah ya, yang di lapangan. Nah, disitulah empati main peran. Gimana tuh? Mencoba memahami perspektif mereka. Mungkin mereka gaptek.
Atau lagi di bawah tekanan kerjaan lain. Atau ya emang nggak paham jargon kita aja. Jadi jangan langsung ngejudge ya. Jangan. EQ juga soal ngelola emosi diri sendiri, terutama pas situasi genting kayak insiden. Pas lagi panas-panasnya ya. Betul, gimana Anda merespons tekanan? Para mentor itu kasih contoh bagus pas hadapin pengguna yang marah di helpdesk. Oke. Alih-alih defensif, bukan salah saya. Coba dengerin dulu, pahami dulu. Oke Pak, Bu, mari kita lihat masalahnya bareng-bareng. Deeskalasi ya? Iya, ini juga berlaku pas evaluasi permintaan akses yang mungkin beresiko. Pahami dulu kebutuhan bisnisnya apa, jangan langsung tolak mentah-mentah. Cari win-win solution gitu ya. Usahakan begitu, intinya membangun hubungan baik, bangun report. Mereka juga nyinggung alat kayak DISC profiling gitu. Oh, untuk memahami gaya komunikasi orang. Iya, biar interaksinya lebih efektif. Intinya ya bangun koneksi lah. Oke. Terus ada adaptabilitas. Ini juga krusial banget ya di dunia siber yang perubahannya cepat banget. Cepet banget, ancaman baru, teknologi baru, regulasi baru. Bahkan struktur tim atau prioritas pimpinan bisa ganti. Harus siap ya. Harus siap. Fleksibilitas dan kemauan belajar terus-menerus itu jadi kunci. Para mentor di diskusi itu cukup tegas loh. Gimana? Mereka bilang kalau Anda nggak suka perubahan, keamanan siber mungkin bukan bidang yang tepat buat Anda. Wah, cukup keras ya. Iya, karena memang realitasnya gitu, harus siap adaptasi cepat. Contoh nyata ya munculnya AI ini kan? Betul. Mengubah banyak hal. Banget. Jadi harus bisa mengalir, ikuti perkembangan. Nggak bisa kaku. Siap. Lanjut. Berpikir kritis. Ini bukan cuma soal teknis doang kan ya, tapi lebih ke gimana kita proses informasi. Iya, betul. Pas analisis log, respons insiden, atau bahkan pas evaluasi vendor solusi keamanan baru. Gimana prosesnya tuh menurut para mentor? Prosesnya seperti yang mereka urai itu melibatkan pertama, kumpulin fakta, hindari asumsi. Oke, fakta dulu. Terus, pakai logika buat analisis. Apa yang kita tahu pasti, apa yang belum jelas, info apa lagi yang dibutuhin. Jadi terstruktur gitu ya. Iya, baru setelah itu komunikasikan kesimpulan atau rekomendasinya secara jernih. Ini inti dari problem solving. Pemecahan masalah ya. Baik masalah teknis maupun strategis. Harus bisa nyambungin titik-titik data yang kadang kelihatan kepisah buat lihat gambaran besarnya. Mantap. Nah, terakhir yang kita bahas dari daftar kunci ini, kerjasama tim, kolaborasi, plus resolusi konflik. Tim siber kan nggak bisa kerja sendiri ya? Nggak bisa banget. Justru sebaliknya, perlu hubungan kuat di internal tim, jelas. Tapi juga sama departemen lain. IT, legal, HR. Unit bisnis juga. Tujuannya, ini ditekankan banget sama para mentor, adalah jadi mitra strategis. Bukan jadi polisi keamanan yang nyebelin dan ngehambat melulu. Jangan jadi departemen tidak. Hahaha, iya. Ada kutipan menarik dari diskusi mereka. Relationships are currency. Hubungan itu mata uang. Maksudnya? Ya, bangun kepercayaan itu investasi. Nanti pas kita butuh bantuan atau kerja sama lintas tim, hubungan baik ini nilainya tinggi banget, akan sangat bantu. Jadi jangan arogan ya. Jangan. Hindari sikap kita paling tahu. Pasti bakal ada beda pendapat, itu wajar. Pasti ada lah ya. Kuncinya adalah dengerin untuk memahami. Hargai perspektif lain, cari solusi bareng. Dan yang paling penting, kata mereka, humility. Kerendahan hati. Iya, berani ngaku kalau kita nggak tahu segalanya. Terbuka sama ide lain. Oke, jadi kita udah kupas nih apa aja soft skills penting dan kenapa itu krusial. Pertanyaan besarnya, gimana cara ngasahnya? Nah, ini bagian praktisnya. Kabar baliknya, ini semua kan keahlian, bukan bakat bawaan lahir ya. Betul, artinya bisa dilatih. Bisa dipelajari? Bisa banget. Mari kita ambil beberapa tips praktis yang muncul dari diskusi para mentor itu ya. Untuk komunikasi misalnya. Gimana tuh? Mereka saranin latihan simple tapi efektif. Rekam diri Anda pas lagi jelasin suatu konsep siber. Pakai HP aja cukup. Direkam, terus? Terus tonton ulang. Awalnya mungkin aneh atau nggak nyaman ya lihat diri sendiri. Iya, pasti. Tapi ini cara bagus buat latih kejelasan artikulasi sama kepercayaan diri. Sekaligus biar biasa tampil di depan kamera, kan sekarang sering rapat virtual. Oh iya, benar juga. Untuk yang tertulis gimana? Mirip latihannya. Coba tulis ringkasan setelah belajar sesuatu, misal habis ikut CTF atau baca artikel, coba tulis rangkumannya, seolah-olah itu laporan singkat. Oke. Terus biasain baca ulang email sebelum dikirim.
Posisikan diri Anda sebagai penerima. Pesannya udah jelas belum? Nggak ambigu kan? Cek ulang ya. Oke. Lanjut ke empati dan EQ. Ini agak lebih abstrak ya latihannya. Iya, tapi bisa kok. Satu tips kunci dari para mentor. Biasakan jeda sebelum bereaksi. Jeda. Iya, terutama pas situasi panas atau dapat kritik, jangan langsung nyamber. Tarik napas dulu, pikir sebentar. Pause button ya. Kasih Anda. Tanya ke rekan kerja atau atasan. Contohnya gimana nanyanya? Misalnya, tadi cara saya jelasinnya udah cukup jelas belum ya? Atau ada masukan nggak soal cara saya tadi? Ini nunjukin kita terbuka dan mau belajar. Oke. Terus untuk adaptabilitas. Sarannya, sengaja keluar dari zona nyaman secara berkala. Coba deh pakai tools baru yang belum pernah dipakai. Atau ambil project yang beda gitu. Bisa. Atau jadi relawan buat presentasi internal misalnya. Kata para mentor, ini kayak ngelatih otot. Makin sering diregangkan, makin fleksibel. Masuk akal. Dan tentu update terus sama tren ya. Itu wajib hukumnya di siber. Oke. Berpikir kritis, gimana latihannya? Latihan yang bagus itu melakukan semacam after action review pribadi. Review setelah kejadian? Iya, setelah nangani masalah. Atau bahkan setelah ikut CTF. Tanya ke diri sendiri, apa yang saya tahu waktu itu? Asumsi apa yang saya buat? Keputusan apa yang saya ambil? Hasilnya gimana? Apa yang bakal saya lakuin beda lain kali? Jadi refleksi mendalam gitu ya? Betul, ini melatih analisis retrospektif. Sangat berguna. Sip. Terakhir, kerja sama tim dan kolaborasi. Fokus utamanya, dengerin untuk benar-benar paham. Bukan cuma nunggu giliran ngomong atau pengen menang argumen. Listen to understand, not just to reply. Nah, itu dia. Praktekkan kerendahan hati. Berani bilang, saya nggak tahu. Atau, wah, ide Anda bagus, yuk kita coba. Jangan gengsi ya. Jangan. Para mentor juga saranin sering tanya kenapa. Bukan buat nyerang ya, tapi buat gali pemahaman di balik pendapat orang lain. Biar lebih paham alasannya ya. Iya, Menarik juga ya lihat gimana para mentor itu mengaitkan soft skills ini sama peran spesifik di lapangan. iya. Itu ngasih gambaran konkret kan? Misalnya seorang analis SOO. Gimana tuh? Dia butuh banget ketenangan di bawah tekanan pas ada insiden. Komunikasinya harus cepat, tepat, kolaborasi sama tim lain juga krusial. Harus gercep dan jelas ya. Kalau spesialis GRC, Governance, Risk, Compliance. Nah, ini sangat bergantung sama komunikasi. Gimana dia nerjemahin bahasa teknis ke kebijakan yang dipahami semua orang. Dan meyakinkan berbagai pihak ya. Betul. Presentasinya harus bagus. Atau misalnya penetrator. Kan jago teknis tuh biasanya. Iya, tapi nggak cukup. Mereka harus bisa nulis laporan yang jelas dan actionable. Bisa ditindaklanjuti. Buat audiens yang beda-beda ya. Benar. Tapi juga perlu empati pas nyampein temuan. Ingat kata para mentor tadi, kita nggak tahu konteks internal mereka. Sampaikan dengan konstruktif ya. Iya, jangan nakut-nakutin doang. Dan harus bisa mempertahankan temuan secara logis kalau ditanya. Oke. Nah, kalau pemimpin keamanan, kayaknya ini makin penting ya. Oh jelas, porsi soft skills-nya jadi dominan banget. Nyelesain konflik tim, motivasi anggota tim, bangun hubungan antar departemen, komunikasiin visi strategis. Jadi lebih banyak urusan orangnya ya. Banget. Para mentor bahkan bilang ngelola sisi manusianya, people side, itu seringkali jadi tantangan terbesar kepemimpinan di siber. Kadang lebih susah dari tantangan teknisnya. Wow. Jadi kalau kita tarik benang merah nih, dari semua pembahasan kita. Gimana tuh? Jelas banget, soft skills itu bukan cuma hiasan di CV, bukan pelengkap duan. Bukan. Mereka itu pengali, multiplier efektivitas kemampuan teknis Anda. Setuju banget. Pengali itu kata yang pas. Di dunia siber yang rumit dan sangat bergantung sama interaksi antar manusia ini, kemampuan inilah yang bisa bikin Anda benar-benar menonjol, bersinar. Dan poin terpenting yang terus diulang-ulang dalam diskusi para mentor itu, ini semua bisa dipelajari, bisa dikembangkan. Bukan sesuatu yang statis ya. Bukan. Jadi ya identifikasi aja area mana yang Anda rasa perlu diperkuat. Terus mulai ambil langkah kecil buat latihan secara konsisten. Sedikit demi sedikit ya. Iya, yang penting konsisten. Oke, sebagai penutup nih, kami mau tinggalkan satu pertanyaan reflektif buat Anda pendengar, terinspirasi dari diskusi para mentor ini. Apa tuh pertanyaannya? Setelah dengerin semua ini, keahlian non-teknis mana yang rasanya paling perlu Anda kembangkan saat ini? Dan kira-kira satu langkah kecil apa yang bisa Anda lakukan minggu ini untuk mulai bergerak ke arah sana? Pertanyaan bagus buat direnungkan. Iya kan? Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran kita kali ini.
Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.